Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menyimak dengan baik video yang telah kelompok kami sajikan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Six Basic Tenses. Perkenalkan, nama saya Nur Atkia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Ripai, Muhammad Satria Wardana, dan Nur Ajijah. Langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu Six Basic Tense. Di bawah ini ada 6 dasar tenses. Yang pertama, simple present, kedua, present continuous, ketiga, simple past, keempat, past continuous, kelima, simple future, dan terakhir, future continuous. Baiklah, selanjutnya Ripai yang akan membacakan materi pertama berjudul simple present. Dipersilakan. Simple present. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, yaitu kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar verb 1. Baiklah, saya Nur Ajijah akan membacakan rumus dan contoh simple present tense. Yang pertama, kalimat positif atau berita. Rumusnya subject plus verb 1 plus s or es plus object. Contoh, I study English every week atau she studies English every night. Selanjutnya, kalimat negatif atau menyangkal. Rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Contoh, I don't study English every week. She doesn't usually learn it. Kalimat negatif selalu memakai not setelah do or does. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Rumus kalimat interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh, do you study English every week? Does he usually studies English every night? Kalimat interrogatif adalah kalimat bertanya. Present continuous tense. Peterson menyatakan bahwa present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk sebuah tindakan yang mana sedang terjadi di masa sekarang atau sebuah periode yang mencakup masa kini. Pada present continuous, to be yang digunakan adalah is, am, are diikuti dengan fa. Present continuous tense biasanya diikuti keterangan waktu. Selanjutnya, rumus dan contoh present continuous tense. Kalimat positif, rumusnya subject plus to be, is, am, are plus verb ing plus object. Contoh, I am cooking fried rice. They are playing football. She is studying English now. Baiklah, kalimat berikutnya, kalimat negatif, rumusnya subject to be, is, am, are plus not plus verb ing plus object. Contoh, I'm not cooking fried rice. They are not playing football. She is not studying English now. Nah, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Kalimat pertanyaan. To be, is, am, are plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, am I cooking fried rice? Are they playing football now? Is she studying English now? Baiklah, saya Nur Ajijah akan membacakan tenses berikutnya, yaitu simple past tense. Menurut Patricia K. Weiner 1990, simple past tense digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kejadian atau situasi yang dimulai dan berakhir di masa lampau, sejalan dengan pernyataan A.J. Thomson dan A.V. Martinat 1986 yang mendefinisikan simple past tense sebagai sebuah tindakan yang telah selesai di masa lampau pada masa tertentu. Berikutnya, rumus dan contoh simple past tense. Yang pertama, kalimat positif.
yaitu subject plus verb to plus object. Contohnya, she went to Medan a week ago. Selanjutnya, kalimat negatif subject plus did or was or were plus not plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, she didn't come yesterday. Selanjutnya, kalimat interrogatif did or was or were plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, did she come yesterday? Berikutnya, past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan atau menyatakan bahwa suatu peristiwa dan tindakan sedang berlangsung di masa lalu ketika peristiwa atau tindakan lain dilakukan. Vika 1992 mengatakan bahwa past continuous tense atau disebut progressive tense merupakan suatu bentuk kalimat yang menyatakan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi di masa lalu dan sedang terjadi sekarang. Past continuous tense berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi selama periode waktu tertentu. Rumus dan contoh past continuous tense. Kalimat positifnya subject plus to be is are plus verb ing plus object or complement. Contoh, I am sleeping in the bedroom. Untuk kalimat negatifnya subject to be subject plus to be is are plus not plus verb ing plus object or complement. Contoh, I'm not sleeping in the bedroom. Untuk kalimat interrogatif to be is are plus subject plus verb ing plus object or complement. Am I sleeping in the bedroom? Are they playing football? Simple future tense. Simple future tense digunakan untuk membicarakan hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Bentuk kalimat ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan yang akan terjadi dalam waktu dekat atau waktu jauh atau lama di masa mendatang. Setelah dikatakan oleh si pembicara, simple future sebenarnya ada dua bentuk. Yang pertama menggunakan kata will dan yang kedua menggunakan kata to be, going to. Keduanya memiliki perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Will digunakan saat umumnya membicarakan keputusan yang dibuat dengan cepat, sementara going to digunakan untuk membicarakan sesuatu yang telah direncanakan. Rumus dan contoh simple future tense. Untuk kalimat positifnya, subject plus will or shall plus verb 1 plus object or complement. Contoh, I will come to grandma's house tomorrow morning. Kalimat negatifnya yaitu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object or complement. Contoh, I will not come to my friend's birthday party next week. Selanjutnya kalimat interrogatif yaitu will or shall plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, who will clean this class tomorrow? Future continuous tense. Bentuk kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan suatu tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung atau berkelanjutan yang akan terjadi di masa mendatang. Kalimat ini mengungkapkan suatu tindakan di masa depan yang sifatnya berkelanjutan dan diharapkan dimulai di masa depan dan berlanjut untuk periode waktu yang akan datang. Future continuous tense biasanya diikuti keterangan waktu atau time signal, di antaranya at this time tomorrow, at this time next, at when tomorrow. Rumus dan contoh future continuous tense. Kalimat positif subject plus will or shall plus be plus verb ing plus object or complement. Contohnya, I will be studying this afternoon in my class. Selanjutnya kalimat negatif subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing plus object or complement. Contoh, Lola will not be watching the movie at 7 o'clock when you come. Kalimat interrogatif will or shall plus subject plus be plus verb ing plus object or complement. Will you be going to school this morning? Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.